Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Azka Alawi. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan manajemen SDM di sekolah ataupun madrasah. Manajemen SDM adalah suatu proses untuk menangani berbagai masalah di ruang lingkup organisasi. Manajemen SDM ini sangatlah penting di dalam organisasi karena untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan maka perlu adanya manajemen yang baik dan berjalan secara efektif. Tujuan manajemen SDM itu untuk memperbaiki kontribusi pegawai yang ada dalam organisasi tersebut agar bisa bertanggung jawab strategis, etis, ataupun sosial. Dan dari tujuan SDM ini mencerminkan strategi manajer yang baik dan menyeimbangkan tantangan-tantangan yang ada dan dari orang-orang yang terpengaruh dari luar. Nah, itulah mengapa manajemen SDM ini sangatlah krusial atau penting di dalam organisasi. Di dalam proses manajemen SDM ada 3 hal perkara yang harus diketahui. Yang pertama adalah analisis jabatan, yang kedua adalah perencanaan SDM, dan yang terakhir adalah seleksi. Analisis jabatan merupakan kegiatan yang berfungsi untuk membantu dalam hal pelaksanaan manajemen dan untuk rekrutmen pegawai sebagai upaya dalam hal kebutuhan pegawai. Analisis jabatan didasarkan pada jenis seperti halnya jenis pekerjaan, beban pekerjaan, perkiraan kapasitas pegawai, dan sebagainya. Proses menghimpun informasi setiap jabatan mempelajari berbagai informasi yang berhubungan dengan pekerjaan secara profesional dan tanggung jawabnya, itu adalah kegiatan analisis jabatan. Lalu selanjutnya adalah perencanaan SDM. Perencanaan SDM ini ialah proses sistematis dalam hal mengidentifikasi kebutuhan SDM serta menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam hal untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan itu sendiri. Perencanaan SDM juga tidak kalah pentingnya dengan tujuan organisasi. Mengapa demikian? Karena dengan adanya perencanaan SDM maka target-target yang sudah direncanakan di awal tadi bisa tercapai sesuai dengan hal yang diinginkan. Juga untuk menunjang peran SDM maka perlu adanya untuk analisis beban kerja. Analisis beban kerja ini ialah proses untuk memperhitungkan beban kerja yang ada dibebankan pada pegawai itu. Maka perlunya ketika analisis ini dikerjakan maka bisa diatur sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah seleksi pegawai. Seleksi pegawai adalah suatu proses untuk mencari calon kandidat di dalam organisasi tersebut. Prosedur yang baik diharapkan mampu memilih calon-calon kandidat yang terbaik dan yang terbaik. Dan inilah dimana proses yang paling penting dan sangat krusial, karena dimana ketika calon kandidat ini tidak dilaksanakan dengan baik maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya dalam hal seleksi guru. Nah, seleksi guru ini perlu adanya hal yang sangat harus diperhatikan, seperti halnya pada kompetensi akademik dan juga kemampuan bidang studi ataupun keterampilan komunikasi dan kemampuan pedagogis. Kriteria seleksi perlu direncanakan sejak awal, dimulai dari hal yang paling penting hingga hal-hal yang mungkin sekiranya sangat untuk bisa dihindari. Maka perlu adanya perencanaan yang baik. Nah, itulah kenapa di dalam hal seleksi ini perlu adanya bagian-bagian yang perlu diperhatikan. Penyesuaian sesuai job ataupun tugas masing-masing juga menentukan keberhasilan visi misi yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, itulah kenapa calon kandidat itu ketika masuk dalam organisasi, terutama dalam organisasi pendidikan, itu juga tidak hanya dalam hal mengajar saja, tetapi juga untuk membantu terwujudnya tujuan ataupun visi misi di dalam organisasi tersebut. Terkadang memang
mungkin ada kegagalan sedikit atau mungkin tidak sesuai dengan visi misinya. Nah, itu terjadi karena mungkin prosedur yang baik tidak dilakukan dan juga tidak ada rencana yang baik di dalam hal seleksi tersebut. Mungkin sekian dari saya, pemaparan yang sudah tadi saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.